Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman rahimakumullah, kita masih melanjutkan sesi kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan fase kehidupan manusia di akhirat, yaitu pada hisab, mizan, dan kemudian sirat. Nah, selanjutnya kali ini kita ingin mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fase kehidupan manusia selanjutnya di akhirat, yaitu ketika manusia pada akhirnya tinggal ada dua kelompok saja, yang satu golongan menuju surga dan satu golongan menuju neraka. Nah, kita bahas yang menuju surga, yang kemarin ayatnya sudah kita singgung bahwa mereka orang-orang yang ahli surga itu akan dibawa bersama rombongan besarnya, makanya disebut dengan az-zumar ya, rombongannya begitu. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi satu rombongan bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik dari hadis Nabi kita mendapati penjelasan bahwa ketika seorang sudah selamat dari melewati sirat, itu ternyata tidak otomatis langsung bisa gabung rombongan menuju surga. Ternyata ada satu hal yang perlu diselesaikan dulu. Ini khususnya bagi orang-orang yang ketika di dunianya suka sekali atau hasud. Dari Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Sa'id Al-Khudri, di mana ada orang yang disebut muflis. Ingat, muflis, bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis itu orang ikhlas. Kalau muflis itu artinya orang yang bangkrut. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis, kalian tahu nggak siapa itu orang muflis itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang muflis itu orang yang kalau bisnis modalnya habis, bahkan kemudian rugi, bangkrut. Itu namanya muflis. Nabi katakan tidak. Yang disebut muflis itu orang yang nanti di akhirat dia membawa pahala-pahala ibadahnya, seperti pahala ibadah sholatnya, pahala ibadah puasanya, pahala zikirnya, bahkan juga haji umrohnya. Tapi ternyata orang ini suka iri sama orang lain, suka dengki sama orang lain, suka dolim sama orang lain. Maka kemudian orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang didengkii, kok yang bersangkutan belum sempat untuk meminta maaf, nah itulah yang kemudian dosa-dosanya ditambahkan kepada orang yang zalim tadi, orang yang dengki tadi. Itulah mengapa Rasulullah SAW menggambarkan bahaya penyakit dengki atau hasud itu dengan ungkapan apa? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar hatab. Orang dengki itu atau kedengkian itu memakan kebaikan seperti kayu bakar yang dimakan api habis. Itu yang juga digambarkan Rasulullah SAW seperti itu. Yaitu apa? Orang-orang yang dizolimi, didengkiin, akhirnya minta keadilan kepada Allah. Nah itu fasenya itu, momennya itu setelah lewat sirat itu. Ya Allah, ini orang dulu dengki sama saya. Dia belum sempat minta halalnya. Maka kemudian setelah dicek, oh ternyata itu bukan hoax ya, itu ada saksinya begitu. Langsung pahala sholat orang yang dengki tadi ditransfer kepada orang yang didengkiin. Ternyata daftar orangnya kok banyak, maka kemudian pahala-pahalanya semua sudah habis. Nah orang yang nggak dapat kebagian transferan pahala ini, termasuk yang didengkikan, maka dosa-dosanya langsung kemudian auto debit, ya, dipindahkan kepada orang yang dengki. Maka jadilah pahalanya habis, gagal masuk surga, dan akhirnya menjadi orang yang bangkrut, pahalanya masuk rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa penting sekali kita juga untuk menjaga diri, memelihara hati, untuk menjauh yang disebut sifat dengki. Dengki itu apa? Al-Quran menjawab, surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 120, ini definisi dengki. In tamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Namanya dengki. Silakan, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika Iya. kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengki, ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, orang itu tidak suka. Sebaliknya, jika kamu mendapat keburukan, orang itu malah suka. Maka dengki itu gampangnya apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu dengki. Nah, orang yang selalu menyimpan kedengkian di dalam hatinya, itu nanti akan rugi di akhir. Sebaliknya, kalau kita dalam posisi sebagai orang yang selalu didengkiin, begitu ya, tidak ada kerugian apapun bagi kita, justru malah beruntung kalau kita ikhlas. Ya. Maka di penutup ayat itu dikatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka kedengkian mereka itu tidak akan membahayakan sedikit pun terhadap dirimu. Tapi nggak usah direkayasa, ya kamu itu dengki sama saya, jangan begitu. Ya kan? Artinya apa? Kalau kemudian kita ya, mendapat musibah didengkin oleh orang, kata kuncinya apa? Bersabar. Jangan kemudian malah membalas. Kalau kita membalas kepada orang yang jahat tersebut, maka kita juga sama-sama jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit dengki dalam hati kita masing-masing, sehingga hati kita senantiasa bersih, senantiasa baik, sehingga di akhirat nanti akan menjadi orang yang selamat, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketika semuanya sudah selesai, kita insya Allah termasuk orang yang selamat, mudah-mudahan itu, maka Al-Quran mengabarkan bahwa di surga itu nanti mendapat fasilitas kita semuanya bersama keluarga besar kita. Ya, bersama pasangan kita, suami istri kita, bersama anak keturunan kita, bersama orang tua, ayah, bunda kita, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat beberapa ayat yang menginformasikan hal ini. Pertama kita lihat misalnya di surah nomor 40 ayat yang ke-8, ini bahkan malaikat yang berdoa khusus untuk orang-orang beriman agar mereka dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga besarnya. Rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, jadi ini doa malaikat untuk manusia, ya, agar orang-orang yang beriman khususnya disatukan oleh Allah di surganya nanti bersama orang tua mereka, pasangannya, suami istri mereka, dan juga kepada anak keturunan. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, kalau antar suami istri, ya kan, imannya sama-sama Muslim, tapi amalnya kok beda, gitu ya. Misalnya istrinya rajin dalam ibadahnya, suaminya kurang, gitu ya. Atau antara orang tua, gitu, dengan anak-anaknya, orang tuanya rajin, anaknya kurang, gitu. Atau anaknya rajin, orang tuanya kurang, gitu. Terus bagaimana mungkin kalau mereka di surga apa bisa ketemu? Nah, inilah salah satu anugerah Allah, pentingnya kita kemudian memiliki satu keluarga besar yang istiqomah dalam satu keimanan. Sehingga apa? Allah menyatakan itu dipertemukan, ya, dipertemukan. Redaksinya itu begitu, ya. Ini kita lihat misalnya di surah nomor 52, surah At-Tur, ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, jadi
kami pertemukan mereka di dalam surga. Nah, kalau bertemu belum tentu nanti menjadi satu tempat, tapi paling tidak ada fasilitas. Mungkin jadi setelah ketemu mungkin kembali ke posisinya masing-masing, yaitu bagi yang amal lebih banyak, fasilitas surganya lebih bagus. Bagi yang kurang, ya fasilitasnya lebih kurang. Kira-kira gitu. Tapi poin kita apa? Bahwa Al-Quran mengabarkan kita semua akan diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang-orang kita kasihi, orang-orang kita cintai, keluarga besar kita, termasuk sahabat-sahabat kita semuanya yang kita bersahabat karena Allah, maka nanti akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita itu ke surganya sendirian, harus bersama-sama, kira-kira begitu ya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya sekarang adalah apa amalnya ya yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita agar keluarga besar itu kemudian dapat reuni semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting saya kira untuk kita berikan rinciannya. Mari kita lihat beberapa rincian dari ayat ini atau dari masalah ini. Kita lihat di surah nomor 13 ya, surah nomor 13, surah Ar-Ra'd dimulai dari ayat yang ke-20 ya sampai yang ke-22. Ini rincian ayat berisi syarat-syarat agar keluarga besar itu dapat reuni semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Iya, orang itulah yang mendapat kesudahan tempat yang baik, yaitu apa? Di surga Aden namanya. Lanjutkan Mbak, ayat 23-nya. Surga Aden. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi kita mulai ya. Yang pertama syaratnya ini, kata ayat tadi, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu orang-orang yang memenuhi janji terhadap Tuhannya. Ya. Jadi satu keluarga besar agar dipertemukan oleh Allah, syaratnya apa? Semua anggota keluarga itu adalah menjadi seorang yang memenuhi janji terhadap Tuhannya, yaitu apa? Bertauhid, gitu, beriman yang sama. Apa pernah kita berjanji sebelum kita hadir dia? Karena menurut penegasan Al-Quran, setiap orang sebelum lahir ke dunia ini, di alam ruh pernah teken kontrak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini kita lihat di surah nomor 7, surah Al-A'raf pada ayat yang ke-172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini ayat yang menjelaskan tentang setiap orang sebelum lahir ke dunia ini telah teken kontrak berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan Al-Qur'an setiap orang itu memiliki yang disebut kesadaran fitrah, mengakui adanya Tuhan. Ya, maka itu tadi bersyahadat. Nah, alastu birabbikum? Jawabannya qalu bala syahidna. Betul Tuhan kami bersaksi. Nah, itulah mengapa sebagai salah satu ikrar tanda seorang itu muslim, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi. Sama sebelum
yang dilakukan sebelum lahir ke dunia ini. Itu syarat yang pertama. Sehingga kemudian penegasan hal seperti ini menjadi misi utama seluruh nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan Al-Qur'an semua nabi itu membawa ajaran yang sama, yaitu apa? Tauhid. Tidak berbeda. Kita lihat penegasan ini misalnya di surah nomor 21 ayat yang ke-25 di mana Allah berfirman misalnya apa? Wa ma arsalna ya min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri innahu la ilaha illa ana fa'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, jadi saya ulang ya ayatnya ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Yaitu apa? Agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga berpesan berwasiat kepada keturunannya seperti itu. Tidak berwasiat selain itu. Al-Quran mengabadikan wasiat pesan Nabi Ibrahim kepada putra-putranya dalam konteks surah nomor 2 ayat 132. Apa wasiat beliau kepada putra-putranya? Dan inilah seharusnya yang menjadi pikiran kita, perhatian kita sebagai orang tua kalau ingin menyampaikan wasiat itu yang paling utama berkaitan dengan masalah akidah ini. Berkaitan dengan masalah apa? Agama. Di mana seperti kata Nabi Ibrahim kepada putranya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, jangan kamu sampai kemudian diwafatkan atau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Baik, kemudian yang kedua syaratnya agar kita disatukan oleh Allah kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nah, kita lihat lanjutan tadi ayatnya sudah dibacakan di awal, yaitu walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Maksudnya apa? Salah satunya adalah silaturahim. Maka sedapat mungkin dalam kehidupan kita ini, kita harus berusaha untuk menyambung hubungan silaturahim. Ya, kita jangan sampai ada niatan untuk memutus hubungan silaturahim. Kecuali kalau kemudian kita tidak berkomunikasi itu ada alasan yang dibenarkan oleh agama, ya tidak masalah. Itu konteksnya bukan memutus, tapi konteksnya untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Ya, misalnya ada kawan yang perilakunya sangat buruk, sudah masyhur, dia buruk sekali. Contoh misalnya bicaranya jelek, ya omongannya jelek, perilakunya nggak baik, maka atas kawan kita yang seperti itu, kalau kita bergaul tidak ada manfaat, bahkan bisa ketularan kejelekannya, lebih baik kita hindari. Maka menghindari keburukan, tidak mau bertemu dengan orang yang perilakunya buruk, itu bukan memutus silaturahim. Jangan lupa ya, yang kita jauhi itu bukan orangnya, tapi perilakunya. Kalau satu saat orangnya kemudian ternyata sudah menunjukkan itikat baik, kembali ke berbuat baik, ke jalan yang baik, ya kita harus berbuat baik juga. Nah, kira-kira poinnya seperti itu. Jadi biasakan kita tidak menyukai itu bukan pada orangnya, tetapi kepada perilaku dan perbuatan. Nah, kita lanjutkan. Menyambung silaturahim di antara. Ini tema atau hal yang saya kira sudah sering kita dengarkan dan kita sampaikan juga betapa pentingnya kita untuk berusaha terus menyambung silaturahim. Ya, di antara pahala yang disiapkan oleh Allah atau kebaikan balasan yang disiapkan oleh Allah atas orang yang silaturahim, salah satunya nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga menegaskan prinsip seperti itu, ya. Nah, yang ditambahkan lagi apa?
orang yang menyambung silaturahim ini menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Kita lihat misalnya surah 4, surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Untuk bertakwa di awal dan di akhir. Dan di ujung sebelum terakhir ayat ini Allah berpesan apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Apa itu? Silaturahim. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu kalau dia suka menyambungkan, menghubungkan silaturahim. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahim tanpa alasan yang dibenarkan, itu kemudian sanksinya sangat berat. Ya. Di Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan laknat. Laknat itu berarti apa? Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang memutus silaturahim seperti itu. Kita lihat contoh ayatnya ya di surah nomor 47. Ayat yang ke-22 dan 23 namanya surah Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, 22 sama 23 ya Pak? Iya, 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikasihi Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Mereka itu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau dalam situasi yang normal silaturahim itu biasanya kita bertatap muka, bertemu wajah ya, berhadir dalam satu forum majelis bersama. Maka sekarang karena juga meskipun kita dalam situasi pandemi, tapi ingat kita punya media yang bisa kita tetap gunakan untuk silaturahim, maka niatkan juga menggunakan media itu untuk silaturahim. Kita ikut tergabung dalam grup-grup kajian, apakah itu grup kajian dipakai media sosial tertentu, niatkan untuk silaturahim. Kalau niatnya silaturahim, maka salah satu kebaikannya Pak itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau niat kita tulus silaturahim, ya, maka kalau kemudian kebetulan misalnya ada anggota grup kita kok agak labil ya kan biasanya tidak semua orang itu stabil kepribadiannya, ada yang labil gitu kan. Maka ya sabar aja, jangan buru-buru left group gitu. Karena namanya teman kan banyak macam-macam modelnya itu. Kita yang lebih berusaha mampu menahan diri, bersabar. Jangan mudah kemudian emosi untuk memutus silaturahim. Kecuali kalau kemudian itu memang membawa dampak buruk, tidak ada kemaslahatan apapun kalau kita lanjutkan, maka menarik diri yaitu jalan yang juga direstui oleh agama kita. Gitu ya. Nah itu jadi di samping nanti kita akan disatukan oleh Allah bersama keluarga besar kita di akhirat, salah satu hal positif yang dianugerahkan Allah atas orang yang silaturahim itu akan diberikan anugerah apa? Curahan rahmat tanda orang yang bertakwa. Sebalik yang mutus nanti akan dianggap sebagai orang yang tidak diberikan rahmat alias dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa atau orang yang silaturahim itu sebagai tanda keimanan juga.
Salah satu hadis sahih Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim." Oh, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Rasulullah menambahkan apa? Yang menyambung silaturahmi itu akan dipanjangkan umur, dilapangkan rezekinya. Rezeki loh ya, bukan harta. Yang namanya rezeki tidak hanya berupa harta. Dapat dari mana itu semua kita raih? Salah satunya kalau kita rajin untuk silaturahmi. Nah, ini poin yang kedua ya. Syaratnya orang-orang yang nanti akan disatukan Allah di surganya itu adalah orang yang silaturahmi. Yang ketiga, Pak, lanjutan ayat di ayat yang ke-21 tadi katakan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahkan makna takwa sendiri pada dasarnya sebetulnya adalah takut. Ya, takut dari melanggar larangan Allah sehingga kemudian berusaha menjauhi. Maka secara sederhana takwa juga sering diartikan apa maknanya? Berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya takwa. Bukan takwa ya. Kalau takwa itu takut istri tua. Beda takwa. Ya, yaitu apa? Hati. Maka takut kepada Tuhan itu berbeda dengan kita misalnya takut kepada sesuatu. Misalnya kalau kita takut sama hantu, takut sama anjing galak, takut sama suami, atau takut sama istri, ya itu konteksnya kan kita menjauh. Karena takut kita menjauh, menjaga jarak, gitu kan. Tapi kalau kita takut kepada Allah khasyah, justru kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri. Kenapa? Yang kita takut itu bukan Allahnya, tapi yang kita takuti itu adalah konsekuensi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena memang pada dasarnya Allah itu dekat dengan manusia, selalu dekat. Yang akhirnya jauh itu kan manusia. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 186. Allah berfirman apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, ya kan? Apa itu? Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Nabi, maka jawablah, sungguh aku ini dekat. Jadi Allah itu selalu dekat dengan manusia. Bahkan kedekatan Allah itu sampai kemudian, sampai dekatnya itu ya, itu diilustrasikan, digambarkan oleh ayat yang lain itu lebih dekat kepada urat nadi atau urat leher. Ini disebut di surah nomor 50, namanya surah Qaf, ayat yang ke-16. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah 50, surah Qaf, ayatnya yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, kami dekat kepadanya, maksudnya kepada manusia itu, daripada urat lehernya. Ini untuk menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan manusia. Kedekatan Allah dengan manusia ini juga kemudian digambarkan oleh kisah Nabi Adam ketika beliau masih di surga. Ya, kan Allah berfirman apa? Cerita singkatnya adalah wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istri, nikmati semua fasilitas, satu saja, jangan dekati pohon ini. Dekat itu. Tapi kemudian apa? Ketika Nabi Adam melanggar larangan itu, Allah kemudian menyeru, bukan lagi berfirman, berkata. Menyeru berarti jauh, wanadahuma. Dan Tuhan menyeru keduanya.
Ya, wanadahuma an wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarah, gitu redaksinya itu. Dan Tuhan menyeru keduanya dengan mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kamu tentang pohon itu, ya kan? Agar kamu tidak mendekatinya dari pohon itu. Yang tadinya jauh karena manusia itu melakukan perbuatan melanggar larangan Allah, maka menjadi maaf. Yang tadinya dekat menjadi jauh. Nah, kita beruntung. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau manusia itu sempat khilaf membuat melakukan perbuatan dosa, melanggar larangan Allah, masih ada kesempatan kembali mendekat. Dengan cara apa? Bertobat. Maka makna kata taubat itu dari akar kata apa? Tabayatubu taubatan, artinya apa? Kembali. Makna roja'a, kembali ke posisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya jadi manusia hamba Allah ya. Maka malaikat itu sempat iri kan. Malaikat itu iri dengan makhluk yang jenisnya manusia kayak kita ini. Kenapa iri? Oh, itu manusia kan baik berbuat salah, sedangkan malaikat tuh nggak pernah berbuat salah gitu. Kok Allah lebih sayang, lebih mulia posisinya ketimbang malaikat? Apa ceritanya ini? Ternyata manusia itu punya amal yang malaikat nggak bisa melakukan. Salah satunya apa? Amalan taubat. Malaikat nggak bisa taubat dong, nggak punya dosa. Nah, sedangkan manusia kalau berdosa terus bertobat itu sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali lagi tadi, jadi syarat agar kita disatukan oleh Allah nanti ya bersama keluarga besar kita di surga, bersama rombongan orang-orang yang kita kenal, orang yang kita cintai, yang kita sukai adalah apa? Kita takut kalau sampai melanggar larangan Allah. Kita takut akan sanksi yang akan diturunkan oleh Allah kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Itu adalah syarat yang ketiga. Apakah hanya 3 syarat itu? Oh, ternyata tidak. Masih ada syarat berikut yang dirinci di ayat 22 surah 13 tadi yang sudah dibaca, dan nanti akan kita bahas rinciannya itu pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Begitu Mbak Rima. Mungkin ada yang disampaikan oleh teman-teman. Monggo silakan, kita masih punya waktu. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di chat atau raise hands-nya biar saya bisa unmute. Pak Ali, ini saya mau nanya tapi bukan masalah tadi sih. Saya mau nanya kalau misalnya nanti kondisinya masih seperti ini ya, untuk sholat id itu kan nggak mungkin ada di masjid ya. Apa bisa kita sholat id di rumah? Ada syaratnya nggak sih? Berapa orang atau apa gitu? Sholat id tidak disyariatkan di dalam rumah ya Mbak ya. Ya berarti karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu ya kita tidak sholat id. Toh sholat id itu kan sunnah kan. Ya kan, sholat itu kan hukumnya sunnah. Oh, yang wajib saja seperti sholat Jumat kita boleh tidak melakukan kan diganti zuhur. Maka nanti seandainya ya wabah masih ada dan kita dihimbau oleh pemerintah untuk tidak menyelenggarakan sholat id, ya berarti kita tidak menyelenggarakan sholat id. Itu. Jadi nanti ya terus gimana? Ya sudah di rumah saja. Mungkin dengan berdoa bersama atau kemudian tetap silaturahim dengan internal dalam rumah saja. Kira-kira gitu ya. Karena apa? Kita tidak disyariatkan sholat id di dalam rumah masing-masing gitu. Kita tidak. Tapi harapan kita mudah-mudahan ya Mbak, mudah-mudahan ini paling tidak nanti mungkin apakah dibatasi sholat id-nya hanya dalam lingkungan tertentu dan tetap menggunakan protokol kesehatan misalnya gitu. Kan selama ini kan mungkin banyak kalau normal kan setiap masjid menyelenggarakan terus kemudian di tanah lapang. Nah mungkin nanti ada mekanisme tersendiri dibatasi dan seterusnya atau diimbau orang-orang tertentu saja dan seterusnya. Kita lihat aja ke depannya. Tapi harapan kita Mas, mudah-mudahan Allah angkat paling tidak ketika masuk ke Ramadan itu sudah mulai berlandai turun gitu ya, atau stabil sehingga kita punya waktu jeda id-nya kita bisa sholat id bersama-sama. Begitu Mbak. Amin, makasih Pak. Pak, ini ada yang bertanya nih Pak. Yang pertama, Assalamualaikum Pak. Taubat tadi berarti kembali ya Pak ya? Iya, betul. Ya, taubat artinya kembali ya. Artinya apa? Manusia kan dalam pandangan Al-Qur'an pada dasarnya baik.
Tapi dalam perjalanan waktu, karena ada syaitan, juga ada hawa nafsu, manusia kan khilaf. Maka kemudian ketika khilaf itu dilakukan, terus dia menyadari, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar, itu namanya proses tobat. Ya, dari segi bahasa itu. Sehingga kalau hakikat tobat itu kan dia menyadari kesalahannya, mengakui, terus menyesal, ya toh, terus tidak mengulangi perbuatan lagi. Itu namanya tobat. Saya ulangi, dia menyadari, menghentikan perbuatan dosanya itu, terus menyesali, terus apa? Mengganti perbuatan yang baik. Nah, itu yang disebut dengan tobat. Sehingga salah satu indikator tanda orang yang tobatnya diterima itu diantaranya apa? Di Al-Quran di surah 20 ayat 82 itu tanda orang yang tobatnya diterima. Apa itu? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa. Begitu. Boleh dibaca Pak, surah 20 ayat 82. 20 ayat 18. Sebentar, Pak. Ya, surah 20, surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, itu poin kita. Aku maha pengampun bagi orang yang beriman, bertobat, dan beramal soleh. Dan dia tetap dalam petunjuk. Jadi apa? Istiqomah. Itu salah satu makna tobat. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan lain kita bahas khusus tentang tobat ini. Karena di Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, baik dari segi keutamaannya terutama gitu ya, maupun dari segi bagaimana seharusnya, dan terutama juga ternyata para nabi itu juga banyak sekali gitu diinformasikan Al-Quran yang mereka itu memiliki kisah-kisah bertobat. Pertobatan para nabi itu macam-macam bentuknya. Meskipun boleh jadi kalau itu dilakukan oleh orang biasa itu nggak salah, tapi karena ini para nabi, maka mereka bertobat. Gitu. Baik, masih ada? Ada Pak. Berikutnya lagi Pak. Nih, Ya. Assalamualaikum. Apakah taubat benar-benar dapat menghapus semua dosa? Dan sering mendengar ada beberapa hal yang dapat menghapus dosa seperti syahid. Apakah hal-hal ini menjadi jaminan masuk surga? Bahwa yang menjanjikan bagi yang bertobat itu akan diampuni, akan dihapuskan dosanya itu adalah Allah. Ya, misalnya surah 39 ayat 53. Allah berfirman apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Surah 39 Az-Zumar ayat 53 itu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya. Tuh, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Diampuni Allah. Termasuk dosa syirik sekalipun kalau bertobat diampuni. Ayat yang menegaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Misalnya di surah An-Nisa ayat yang ke-48 dan 116 yang mengatakan sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu maksudnya liman lam yatub, bagi orang yang tidak bertobat. Tapi bagi yang bertobat, maka di ayat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa liman taba, ya, bagi orang yang bertobat. Satu itu. Kemudian janji menghapuskan kesalahan tadi, ini Allah sendiri yang sudah menegaskan. Ya. Tepatnya ada di surah nomor 66, surah Tahrim, ayat yang ke-8. Surah 66, ayat yang ke-8, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Bismillahirrahmanirrahim. 66 tuh Mbak, surah 66, ayatnya yang ke-8. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka,
sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, iya kan? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kata asa yang tadi terjemahkan dengan kata mudah-mudahan, itu kalau dalam kaidah kebahasaan sering dipahami oleh para ulama itu al-ihtimal al-kabir, kemungkinan besar, hampir pasti sebetulnya. Jadi kalau orang taubat itu diterima oleh Allah, ya taubat semurninya tadi, nasuha tadi, maka hampir pasti Allah akan menghapus kesalahan. Kalau kemungkinan kecil tuh pakai kata la'alla, artinya juga semoga. Tapi kalau asa itu hampir pasti. Maka bahwa Allah akan menghapus kesalahan atas orang yang bertobat itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berjanji itu pasti. Allah itu kalau janji tidak pernah pakai insya Allah, tapi pasti. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Gitu ya. Baik. Apalagi Mbak? Ada lagi yang bertanya, Pak, bagaimana kalau orang tua tidak seiman? Kalau orang tua kita tidak seiman, masih hidup, ya didoakan. Kan gitu. Doakan semoga dalam memperoleh keimanan, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bergaul dengan baik, begitu ya. Kita bergaul di dunia tetap baik. Seperti yang ditegaskan di surah nomor 31, surah Luqman ayat 15, itu kalau seseorang memiliki orang tua yang non-muslim, maka kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gitu. Surah 31 ayat 15, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jangan kamu ikuti, taati dalam urusan keyakinannya, tapi tetaplah bergaul dengan baik di dunia ini dalam urusan hablum minan nas, sewajarnya sebagai anak, ya tetap kita bergaul dengan baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau bagaimana kalau sudah wafat, gitu ya? Kalau kedua orang tua kita sudah wafat, misalnya, dan dia wafat dalam keadaan non-muslim, apakah kita sebagai anak bisa mendoakan? Mendoakannya dalam bentuk kita menyerahkan urusannya kepada Allah. Gitu caranya. Ya, kita berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan urusannya kepada Allah. Bagaimana Allah memperlakukan kedua orang tua kita yang wafat dalam keadaan muslim itu, biar Allah yang memberikan keputusannya. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ya atas kaumnya, maka beliau sampaikan kepada Allah apa yang direkam di Al-Qur'an itu. Surah nomor 5, surah Al-Maidah, ayat yang ke-118, di mana Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu. Surat 5 ayat 118 ya, Pak? 118. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, itu redaksinya. Jika engkau ya Allah mau menyiksa karena mereka tidak beriman kepadamu, ya terserah. Wong itu hambamu juga. Tapi jika engkau ingin ampuni mereka, engkau memang maha bijaksana. Nah, redaksi ini untuk menggambarkan bahwa meskipun ketentuan Allah, meskipun aturan Allah, termasuk yang juga dijelaskan di Al-Quran ya, orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman itu tidak diampuni. Tapi kalau Allah mau ampuni kan bisa saja. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana. Itu yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran melalui lisan Nabi Isa AS seperti itu. Sehingga kemudian dari ayat seperti ini kita mendapatkan isyarat untuk apa? Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
rahmat Allah itu sangat luas, gitu ya. Nanti bagaimana Allah memperlakukan hamba-hambanya di akhirat, itu akan seperti apa, biarlah itu menjadi prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita berkecil hati, tapi juga tidak perlu kemudian berlebihan kita, misalnya apa, kalau kita sebagai seorang muslim sudah terus kemudian membanggakan diri sudah otomatis surga juga jangan. Apalagi itu sampai bikin status ya alhamdulillah surga, ya jangan juga. Itu semuanya adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Mbak Rima? Ada Pak. Tadi kalau tidak salah tangkap, ada statement tidak boleh memutuskan silaturahim tanpa ada syarat yang dibenarkan. Maaf kalau salah kutip katanya. Tapi tadi emang ada sih Pak. Apa saja syarat yang dibenarkan tersebut? Oh iya, baik. Sebetulnya bukan syarat ya, artinya tidak boleh mutus silaturahim kecuali dibenarkan oleh syariat maksudnya. Syariat dalam konteks ini adalah maksudnya apa? Hal-hal yang boleh kita kemudian menjauhi. Hal-hal yang boleh kemudian kita tidak berteman lagi sementara. Dalam bahasa Al-Quran itu nanti disebut sebagai orang jahil, orang yang bodoh. Siapa orang bodoh, orang jahil itu? Ya orang yang hobinya berbuat jahat, berbuat zalim. Apa aja? Ya misalnya apa? Ada orang yang hobinya itu mengajak orang berbuat jahat. Misalnya apa? Jauh dari kebaikan. Ya, ini kita ada kenalan kok hobinya maksiat saja gitu. Nggak pernah ibadah sama Allah. Itu teman-teman kita itu. Ya, kemudian untuk sementara ya kita jangan bergaul lagi. Karena apa? Kalau bergaul berarti kita merestui kejahatannya. Misalnya kejahatannya apa sih? Macam-macam. Terutama kejahatan yang jelas misalnya mungkar. Apakah itu mohon maaf ya minum minuman keras, berzina, mencuri. Yang seperti itu jangan ditemani. Gitu. Maka redaksi Al-Quran untuk seperti itu wa'arid, jangan hiraukan, itu orang bodoh itu. Itu ya. Kita lihat contoh ayatnya misalnya surahnya nomor 7 ayat 199. Ya, surah 799 di mana Allah berfirman khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Surah 7 Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, itu kalimat 3. Jadi kalau ada orang jahat, ya itu maka nomor 1 maafkan dulu. Ya kalau teman kita dekat nih. Yang kedua apa? Kasih nasihat, aja jalan yang baik. 2 langkah sudah kita lakukan, kok kemudian tidak berhenti juga atas kejahatannya, ya jangan hiraukan lagi. Ya, jadi loh berarti mutus silaturahim enggak? Kita tidak mutus silaturahim, tapi menjauhi kejahatannya, menjauhi keburukannya. Kan gitu. Maka Rasulullah SAW kan mengilustrasikan kalau berteman itu bertemanlah dengan penjual parfum, orang yang baik maksudnya. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan seperti teman kita, paling tidak kita ketularan bau-bau harumnya gitu. Jangan berteman dengan tukang pandai besi. Itu bukan pandai besinya itu ini ada gambaran ya. Karena apa? Kamu kecipratan apinya. Nah, itu ilustrasi yang diberikan oleh sampaikan Rasulullah SAW. Pentingnya kita untuk dapat senantiasa memilih ataupun berada di komunitas yang membantu untuk menjaga keimanan kita. Begitu. Baik, begitu Pak mungkin. Terima kasih. Cukup ya? Sudah ada ya? Sudah ya? Ada lagi yang nanya, masih boleh nggak Pak? Halo Pak. Aduh, ya boleh. Sinyalnya kayaknya nggak bagus. Satu lagi. Ya. Terakhir ya. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Bagaimana pertanggungjawaban orang tua kalau salah satu dari anaknya pindah agama, ikhtiar orang tua di jalan Islam sudah jalankan? Iya. Baik, bagaimana pertanggungjawaban orang tua? Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah kewajibannya ya, bukan hasilnya. Saya ulangi, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat itu adalah kewajibannya, usahanya, bukan hasil akhirnya.
Kalau seorang tua sudah berusaha mendidik anak-anaknya dengan baik dalam urusan akidah dan mendoakannya dengan baik, ya ternyata kok ada di antara putranya yang dalam perjalanan hidupnya akhirnya kemudian misalnya berpindah, ya sudah selesai. Jangankan kita orang biasa, orang Nabi aja ada kok putranya yang kemudian tidak taat sama orang tuanya dan tidak sama keimanannya mana orang tuanya. Sama Nabi Nuh kan, Nabi Nuh alaihissalam kan juga gitu. Bahkan Nabi Nuh kasusnya bukan hanya putranya kan, istri Nabi Nuh kan juga. Ya. Istri Nabi Nuh alaihissalam seorang istri loh, ternyata nggak taat sama suami. Istri Nabi Nuh itu loh, yang namanya Nyonya Nuh ya, atau Ibu Nuh gitu, nggak taat juga sama Allah sama suaminya. Tapi apakah Nabi Nuh gagal sebagai suami? Enggak. Nggak mungkin kita mengatakan ada Nabi gagal. Nggak ada Nabi gagal. Semua Nabi sukses, berhasil, dipuji oleh Allah, berhasil. Nah demikian juga kita sebagai orang tua misalnya, itu penting kita berusaha sungguh-sungguh. Karena memang Allah itu hanya mewajibkan kita usaha. Surah nomor 9, 105 itu Mbak. Dibacakan satu lagi terakhir Mbak, untuk penutup nih. Surah 9, 105. Allah berfirman apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah. Ya. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa rasuluhu wal mu'minun. Gitu. Surah 9, Bismillahirrahmanirrahim. 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah iya, betul itu. Ya kan? Bekerjalah, berusahalah kamu. Ya, didiklah anakmu dengan baik, doakan dengan baik. Nanti Allah akan lihat usaha kamu. Inilah prinsip dalam agama kita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sebagai orang tua dan keluarga kita juga bisa istiqomah. Begitu untuk sore kali ini, insya Allah dapat kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dan kita bisa kembali dalam keadaan yang normal dengan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun والجزاء ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Mbak.